Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan Enron. Perusahaan Enron berada di Amerika yang berdiri pada tahun 1985, terletak di Houston, Texas. Perusahaan Enron adalah perusahaan yang dulunya pernah menjadi perusahaan terbesar ketujuh di Amerika loh. Pada tahun 1992, Enron merupakan penjual gas alam terbesar di Amerika. Tetapi, Enron adalah penipuan terbesar yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi politik. Enron adalah penipuan terbesar dalam sejarah Amerika. Miliaran dolar dicuri, ribuan orang kehilangan pekerjaan, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Ini adalah kisah perusahaan Enron yang berdiri selama 10 tahun dan dalam jangka waktu kurang dari sebulan langsung bangkrut. Enron dimulai sebagai perusahaan pemasok energi, terutama berusaha dengan gas alam. Akhirnya perusahaan pindah ke perdagangan, membuat kesepakatan energi dalam kekuasaan, dan kemudian beralih ke broadband. Enron adalah perusahaan yang tidak akan pernah rugi dan harga saham terus meningkat tahun demi tahun. Pemilik Enron adalah Kenny Lai. Kenny Lai tumbuh dalam keluarga miskin. Ayah Kenneth adalah seorang imam baptis. Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi resikonya. Jeffrey Sickling kemudian memutuskan untuk mengaplikasikan ide perdagangan Enron ke komoditi lainnya dengan menjadikan gas sebagai objek jual beli. Enron perlahan-lahan mulai bangkit. Selama perjalanan ini, Jeff Sickling diangkat sebagai CEO Enron. Ketika Jeffrey Sickling diangkat sebagai CEO Enron, kemudian Jeff Sickling merekrut Andre Vostow sebagai seorang ahli keuangan untuk menjalankan bisnis ini. Selanjutnya, Enron mengalami permasalahan karena untuk menaruh banyak pasar perdagangan memerlukan sejumlah uang untuk membiayai infrastruktur, transportasi, gudang, dan pengiriman komoditas. Namun, jika Enron mengambil sejumlah hutang besar, kemudian akan membuat orang lain untuk tidak mau bekerja sama dengan perusahaan Enron. Tingginya hutang juga dapat mengakibatkan penurunan investasi. Untuk mengatasi permasalahan, Enron mencoba mencari dana pinjaman tanpa melaporkan dalam laporan keuangannya. Andre Vostow membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapat. Pada tahun 2000, Enron mengumumkan bahwa perusahaannya berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,01 miliar. Setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron menurun dari nilai tertingginya. Jeffrey Sickling secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai presiden dan CEO dengan alasan pribadi. Sharon Watkins secara pribadi menemui Kenny Lai dan bagian hukum mengirimkan 6 halaman surat yang menjelaskan ketidakberesan terkait entitas khusus dan memperingati mereka yang kemudian sebut kecurangan akuntansi. Enron mendapatkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Cap Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Apabila ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang dienakan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya ya. Dadah.